Assalamualaikum Pak Yaya. Selamat pagi. Mohon izin, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin mungkin saya pagi-pagi mengganggu tugas Bapak di sela-sela kesibukan Bapak yang sangat padat. Mungkin ini saya akan menggali informasi untuk saya, mungkin saya belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang baik di antara dua dilema gitu ya, dua dilema etika yang dua-duanya itu sama baik, tapi kita harus memprioritaskan mana yang lebih baik yang akan kita ambil. Ya. Mohon izin waktunya mungkin Bapak. Mangga, silakan. Saya mungkin akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menggali informasi saya tentang mengambil keputusan yang baik. Ya. Mungkin selama ini ya Pak ya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi Bapak bisa membedakan mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral. Pengalaman saya, mungkin ini kan saya juga baru yang mengenal istilah-istilah ini, tapi pengalaman beberapa kali mungkin mengalami dengan pengertian yang sama seperti ini gitu. Kalau saya membedakannya mungkin dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan. Kalau tadi kan disebutkan kalau dilema etika itu kan benar-benar gitu ya. Kalau misalkan bujukan moral benar salah. Kalau yang namanya salah mungkin ada konsekuensi ya. Bisa melanggar norma atau hukum bahkan sampai melanggar hukum. Jadi saya membedakan bahwa ini merupakan dilema etika ketika ya tadi tidak ada hal-hal yang dilanggar, hanya mungkin namanya dilema lah, buah si malakama mungkin kalau seperti itu. Seperti itu ya Pak, terima kasih. Jadi Bapak itu sangat sistematis ya ketika mengidentifikasi itu berdasarkan hasil analisa terlebih dahulu ya Pak ya. Ya mungkin. Nah, mungkin selanjutnya, mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak di sini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu Bapak cenderungnya lebih mengambil keputusannya ke arah yang mana? Saya lebih dengan cara menghitung kemaslahatan barangkali. Karena kan dua-duanya benar, mungkin mana kemaslahatan yang paling bisa dirasakan jangka panjang atau lebih pendek gitu. Saya ambil contoh saja gitu ya. Kemarin di sekolah saya ada anak yang mogok sekolah gitu, anak tersebut itu. Di satu sisi alasannya dia itu dibully di sekolah gitu. Nah, ibunya itu melaporkan bahwa anaknya itu ingin pindah sekolah gitu. Kebetulan ibu dan bapaknya itu sudah berpisah gitu. Jadi dia pindah sekolah ke tempat bapaknya tinggal. Dua-duanya baik gitu. Di tempat bapaknya dia sekolah, di tempat ibunya di tempat kami ini dia juga sekolah. Tapi ada kemaslahatan yang lebih panjang barangkali. Kalau di tempat bapaknya katanya ada kekurangannya karena dia bersama dengan keluarga bapaknya yang tidak terlalu akrab dengan anak tersebut. Dikhawatirkan anak tersebut bisa mengikuti sekolah, tapi mungkin karena tidak akrab dengan lingkungan sekitarnya, mungkin anak tersebut bisa mogok lagi gitu. Kalau di sekolah kami memang saat ini dia mogok gitu, tapi dia tinggal bersama ibunya, lebih bisa dikomunikasikan, barangkali lebih bisa dicarikan jalan keluarnya. Kalau permasalahannya sudah selesai, kalau menurut saya dia masih bisa bertahan lama di sekolah kami daripada dia pindah, tetapi mungkin hanya beberapa saat dia di sana bisa ikut sekolah gitu. Seperti itu keputusannya. Jadi dilihat dari ya, lebih banyak. Mungkin selanjutnya, mungkin Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil keputusan itu? Saya tidak memiliki prosedur baku barangkali ya untuk mengatasi itu. Hanya saya mengandalkan komunikasi efektif dengan semua pihak yang terlibat. Karena kalau menurut saya setiap orang itu punya keinginan dan punya ketidakinginan gitu kan. Tinggal dikomunikasikan saja gitu hal-hal tersebut sehingga akan menemukan titik kompromi yang barangkali bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya
dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang khususnya untuk dilema etika. Kira-kira yang Ya. paling efektif yang mana, Pak? Pendekatan barangkali ya, pendekatan humanis, terus kita lebih apa ya, menyediakan diri untuk menyediakan keluhan dari pihak-pihak mungkin kalau dikatakan apa ya yang bermasalah lah, kita lebih bisa mendengar keluhan-keluhan mereka. Selanjutnya mungkin kita juga bisa mengkomunikasikan bahwa ada aturan, tata tertib, norma-norma yang harus dipahami atau disepakati gitu. Jadi setiap permasalahan itu ya ada patokannya gitu, mungkin ada aturan-aturannya gitu yang harus sepakati bersama gitu. Utamanya itu kita mendengarkan dulu ya, Ya, secara holistik gitu ya, Pak, ya, yang mendengar. menjadi sumber. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, Pak? Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya untuk dilema etika. Tantangannya apa nih, Pak? Kira-kira? Lebih kepada sifat individual ya. Iya. Kalau menurut saya lebih karena kan biasanya hubungannya dengan persona, jadi Iya. sifat-sifat individual mereka gitu. Jadi ya tadi itu. Jadi kalau menurut saya tadi pendekatannya dengan cara-cara humanis menggunakan keluhan karena biasanya kan bersinggungan dengan sifat-sifat manusia yang berbeda-beda sifat-sifat manusia itu. Tantangannya ya mungkin itu apa ya kita harus menyikapi dengan apa ya dengan sabar dengan baik dan penuh kedewasaan barangkali menyikapi berhadapan dengan orang-orang yang memiliki masalah gitu. Utamanya itu menggali karakteristik Ya, ya. anak buah kita ya, Pak ya. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Seperti apa? Jadi misalkan di nanti-nanti aja nanti jadwalnya Ya. atau gimana nih, Pak? Kalau saya biasanya mungkin pengalaman saya bukan di nanti-nanti ya, tapi saya tadi kembali kepada yang saya uraikan tadi, yang saya sampaikan bahwa biasanya berhubungan dengan ya tadi karakteristik manusia gitu. Biasanya saya memilih situasi kondusif untuk menyelesaikan masalah, untuk berbicara dengan orang-orang tersebut karena kalau seketika mungkin dikhawatirkan keputusannya itu tidak apa ya Tepat pada waktunya. ya jadi terburu-buru lah gitu. Takutnya misalkan keputusan tersebut diambil dengan terburu-buru jadi tidak efektif. Saya memilih lebih baik bukan di nanti-nanti tapi mungkin memerlukan situasi kondusif untuk mengambil keputusan. Kan ada waktu untuk misalkan berbicara kepada pihak A, pihak B gitu. Jadi didengarkan dulu lah keluhan-keluhannya, dia mengambil keputusan itu berdasarkan mungkin masukan-masukan gitu. Tidak pada saat itu juga. Kalau saya memilih seperti itu gitu. Alon-alon asal kalakon gitu. Iya. Kalau misalkan tidak bisa mengenal situasi, kalau dia sedang tidak kondusif, Ya, gitulah. saja mungkin Oh, ya. ketika kita Ya. kasih solusi kan lain terimanya. Ya, kedapi istilah. Iya, siap. Begitu selanjutnya, Pak. Ini mungkin adakah seseorang mungkin ya, atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau menurut saya regulasi ya. Iya. Regulasi menjadi patokan kita dalam mengambil keputusan. Kalau hubungannya dengan kembali tadi individu, barangkali kita bisa memanfaatkan kerabat dekat, atasan, atau siapa saja yang bisa mungkin memberi masukan secara apa ya, secara dewasa terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi patokannya itu bukan perorangan tapi regulasi. Ya, regulasi gitu yang kan. tepat gitu ya. Ya. Selanjutnya Pak, ini mungkin yang terakhir dari semua yang kalau Bapak sampaikan tadi ya uraiannya yang sangat berkesan gitu ya. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari setiap pengalaman yang Bapak ambil ketika mengambil keputusan dalam dilema etika? Ya. Semua hal dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan teguh pada aturan yang berlaku. Baik. Jadi kuncinya itu Ya, komunikasi ya Pak, komunikasi dan teguh pada aturan. dan aturan yang tepat. Ya. Kalau misalkan kita melenceng dari aturan, Nah, gitu kan. kita kasihan, ya ada dilema Ya, juga ya. Kasihan lawan kebenaran, gitu. Itu akan bertentangan nantinya ya Pak. Ya. Ya.
upami ngandalkeun perasaan merenang. Ya kalau mengandalkan perasaan mungkin kita tidak akan selesai permasalahan gitu. Tetap harus ada regulasi yang diikuti gitu. Aturan gitu. Aturan ya. Ya, aturan gitu. Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas semua ilmu yang diberikan kepada saya. Semoga saya bisa mengamalkan, mungkin minimal mencontoh, kemudian mengadopsi, kemudian saya keluarkan lagi ke lingkungan di dekat saya. Terima kasih atas Sama-sama Bu Nia. Aduh, saya merasa tersanjung di wawancara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Hapunten segala kakirangan anak. Iya, sama-sama.